Saya ada yang umum, ada yang khusus, Bu Menteri. Saya sungguh senang karena, ini mohon maaf Mas Bimo, tanpa menyinggung yang lalu ya. Menteri Pan-RB sekarang dari dalam. Jadi, siapa ini, deputi-deputi siapa tadi, Bu Nani, Kang Aba, Mas Erwan, satu lagi Pak Oto, itu ke depan punya harapan, paling tidak 5 tahun ke depan gitu. Pernah menterinya dari dalam, mudah-mudahan ya kan, mereka juga suatu saat jadi menteri. Dan saya berharap ya Bu Rini ini bisa 5 tahun lah gitu ya. Terlebih ketika menurut Perpres 139 dan 140 struktur atau bagan kementerian lembaga kita berubah. Jadi ada 4 kementerian yang ditempatkan di bawah presiden langsung, bahkan di atas Kemenko. Kemenko, lalu Bappenas, Pan-RB, sama satu lagi Setnek. Sehingga Pan-RB ini tidak hanya ngurus kementerian Pan-RB dan ke bawah aja, tapi juga sebenarnya ngurus semua kementerian lembaga yang ada. 40 berapa Bu sekarang? 48 plus Kemenko-nya. Nah, karena tanggung jawabnya makin besar, saya tadi bilang ikut mendukung menterinya dari orang dalam lah gitu ya. Dengan harapan ya kan bisa mengawal apa yang dimaksud dengan keinginan presiden melakukan percepatan ya kan, strukturisasi kementerian lembaga yang ada dalam rangka memfokuskan kinerja masing-masing kementerian lembaga yang ada untuk pencapaian rencana pembangunan kita termasuk visi misi presiden. Nah, untuk itu saya minta Bu Rini tough gitu ya. Jangan karena orang dalam gitu terus pernah sesmen, pernah jadi anak buah, terus terang aja politisi begitu, lalu dikasih menteri Ibu dengan keadaan seperti ini nggak tough gitu. Karena ke depan kita butuh orang yang berani untuk menata ASN kita ini, berani mendayagunakan aparatur dan melakukan reformasi birokrasi gitu. Supaya seperti yang dibilang oleh Kang Hergun tadi itu, birokrasi kita itu benar-benar yang disitir dari presiden, birokrasi yang mempermudah dan melayani pelaksanaan kebijakan publik dan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau nanti ada menteri-menteri yang minta fasilitas, minta tambah fasilitas, lihat-lihat dulu Bu, jangan dituruti semua. Termasuk minta orang ini, orang itu ya kan untuk jadi eselon 1, kalau nggak memenuhi syarat nggak usah dipenuhi. Gitu. Karena Ibu itu sudah di bawah presiden langsung gitu ya. Sebenarnya kan secara teori dan fakta di banyak buku dan negara, makin bagus negara itu kan kelembagaannya makin terkonsolidasi ya kan. Ya makin kecil lah. Cina aja berapa kementerian misalnya ya kan, yang besar-besar India, lalu Amerika Serikat gitu. Tapi karena kita masih butuh untuk memfokuskan diri ya kita terima, hanya saja kita minta penjaga gawangnya ini Menpan RB benar-benar lah gitu, mengawal betul pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan pemerintahan kita. Lalu yang umum lagi ini, umum yang lebih kepada Kemenpan RB, yang PLT segera diselesaikan Bu. Yang Ibu menyelesaikan kementerian lembaga yang lain, kementerian lembaga sendiri termasuk BKN, LAN, ANDRI ya kan. Jangan lagi diteruskan itu yang kebiasaan PLT itu. Definitif kan lebih bagus Bu ya kan. Jadi jelas kedudukannya, pasti yang dikerjakan kan enak Bu. Kalau orang itu mendapatkan kepastian dan kenyamanan dalam bekerja, perannya juga jelas kan enak gitu, daripada PLT terus. Mudah-mudahan yang
PLT ini segera didefinisikan, diisi, mau yang lama atau dikasih yang baru gitu. Lalu soal, nah ini P3K soal honorer ya. Sebenarnya kita ini pembentuk undang-undang, sudah ada undang-undangnya, ikuti saja undang-undang gitu menurut saya itu. Kalau memang dilarang betul Bu. Sebenarnya sejak PP yang dulu juga sudah dilarang kan, PP 43, PP 48, PP 53 gitu. Walaupun undang-undangnya belum tegas, sekarang udah tegas di Undang-Undang Perubahan 5 2014, Undang-Undang 20 2003. Dilarang betul ya Bu. Di pasalnya itu ada. Kalau nanti banyak pejabat pembina kepegawaian di pusat maupun daerah melakukan itu disanksi. Didemosikah, anggarannya ini apa namanya, dikurangi lah atau dihapuskan lah gitu ya, supaya keinginan kita untuk menghasilkan birokrasi yang kalimatnya apa itu zaman bilang loh, berakhlak Bu ya, birokrasi yang berakhlak itu benar-benar kita capai gitu ya. Dan kalau memang dia tidak memenuhi kualifikasi ya kita sendiri harus maklum kan, karena untuk menjadi ASN itu harus direkrut kan, harus diseleksi sesuai dengan aturan, tidak sembarang ambil, sembarang comot. Nah, kalau yang sembarang ambil, sembarang comot itu kita tolerir, bagaimana keadilan dengan yang lain kan gitu, yang tidak mendapatkan itu. Jangan hanya keadilan dari yang sudah lama bekerja padahal hasil comot sembarangan kan gitu ya. Jadi Bu Menteri nggak usah takut Bu. Kita juga tidak akan khawatir dengan itu ya. Termasuk nggak akan takut hilang suara juga kalau berkata yang baik dan benar demi bangsa dan negara gitu. Saya kira itulah sekaligus pemanasan bagaimana gitu ya. Saya kembalikan ke Ketua.